Anda di Kompas Bisnis bersama saya Dia Megasari Anjaya. Topik kali ini adalah bagaimana kita menghargai mobil second atau mobil bekas. Siapa sih yang bisa beli mobil bekas? Apakah masih menjadi pilihan menarik? Saya sudah bersama dengan Anjar Laksana, praktisi otomotif. Pagi, Mas Halo, Anjar. pagi Mbak. Mas, pertanyaan pertama, ini kan unik ya, masyarakat Iya. kita belum beli mobil tapi udah berpikir kalau misalnya menjual lagi Iya. harganya akan jatuh atau enggak. Iya. Menariknya yang secara siklikal atau secara musiman lah terjadi adalah jual mobil setelah musim mudik. Nah ini fenomena apa sih kayak gini? Ya sebenarnya itu memang culture yang unik di Indonesia dan semua APM, pabrikan otomotif juga tahu bahwa mobil di Indonesia adalah bagian dari aset, bagian dari kebanggaan setiap individu. Jadi mereka sebelum beli juga memikirkan ketika aset saya sudah punya depresiasi atau penurunan nilai, kapan sih waktu yang tepat yang dijual gitu kan. Biasanya memang ya APM juga sudah tahu hal-hal itu. Terus kapan sih waktu yang tepat untuk jual mobil? Rata-rata mobil yang sudah performanya menurun, yakni 5 tahun atau daya jelajahnya sudah 100.000 km pasti akan dijual gitu kan. Tapi depresiasinya juga lumayan. Ambil contoh penurunan nilai depresiasi dari mobil yang baru untuk tahun-tahun awal itu bisa 10-15%. Sedangkan mobil yang second terus dijual kembali itu relatif lebih kecil gitu kan, karena kita beli bekas biasanya 5% bahkan di bawah itu. Itu pun tergantung dari mereknya, tergantung dari warnanya, tergantung dari varian, transmisi dan macam-macam gitu. Jadi apa ya? Kalau masyarakat awam pengen beli mobil yang tepat untuk mudik, untuk mau atau ke temu keluarga, paling bener ya mobil-mobil yang baru gitu sebetulnya, karena nggak ada PR gitu. Cuman kan lagi mana dengan masyarakat yang dananya cukup pas-pasan itu misal itu kan, tapi pengen belajar, ya sebaiknya beli mobil yang misal sudah familiar di masyarakat itu, sejuta umat itu yang spare partnya di mana-mana, mau Gampang, kualitas ya? ori, grade 1, 2, 3 dan seterusnya gampang, perawatannya gampang, STNK perpanjangannya juga relatif murah gitu kan. Jual kembalinya juga nggak turun-turun amat karena setiap orang itu mobil T-brand gitu, oh ya udah beli jual lagi gitu kan. Turunnya juga kecil gitu. Lalu apa yang mempengaruhi harga jual kembali sebuah mobil? Satu misalnya, biasanya kalau pembeli itu kan kalau mobil bekas ya ini secara awam aja ya. Mobil pernah tabrakan nggak nih? Mobil pernah kejebak banjir nggak nih? Kayak gitu kan. Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi harga jual mobil lagi? Harga mobil ketika kita akan menjualnya? Yang mempengaruhi harga itu bisa merek. Pabrikan Jepang biasanya oke, karena masyarakat udah familiar. Mobil listrik drop harganya pasti, karena ekosistemnya belum terbentuk. Terus mobil Eropa, mobil Amerika biasanya lebih murah lagi, penurunnya lebih gede lagi. Kenapa? Karena pajaknya mahal, perawatannya luar biasa mahal. Banyak pedagang yang menawarkan misal daripada beli mobil LCGC, mending beli C-Class, mending mau beli mobil beli mobil Eropa. Nyaman. Harganya sama. Padahal kan mindsetnya, cara berpikir terhadap mobil bekas itu nggak kayak gitu loh. Tergantung kemampuan kita. Gitu. Kita mampu beli mobil 200 juta, mampu nggak menghidupi itu mobil, mampu nggak kita memajak itu mobil gitu. Meskipun nyaman ya. Meskipun nyaman, total ownership lah gitu kita nyebutnya. Nah, jadi tidak bisa tergiur. Kalau orang awam mau beli mobil, sebaiknya memang secara gradual, bertahap. Beli mobil yang biasa dulu, jadi kita ngerti secara mental, kita ngerti, oh perawatannya ini, oh ternyata yang diperlukan untuk setiap tahun ini. Setelah kita paham, setelah kita tahu, kita baru mau upgrade gitu. Kita jual kembali mobil yang tadi. Jadi tidak langsung harus beli yang high end, tapi kita nggak tahu perawatannya kayak apa. Itu gitu kan point of view pembeli ya. Kalau point of view saya sebagai pemilik mobil mau ngejual lagi nih. Apa yang harus saya jaga biar ketika saya menjual mobil lagi harganya nggak jatuh banget. Itu apa aja? Pertama, perawatan dari bengkel resmi itu pasti akan menjaga performa. Itu akan beda perawatan di bengkel resmi sama perawatan di bengkel biasa. Beda. Nilai jualnya pasti akan beda. Bisa dilihat dari mana? Nilai jualnya dari bukti-bukti transaksi atau gimana? Jadi setiap kita servis di bengkel resmi itu tercatat. Bahannya pabrikan dari Jepang, Korea dan lainnya itu kayak sistemnya gitu. Jadi kalau misal kita di bengkel itu tercatat, kalaupun itu mobil akan dijual kembali, kita ke
ke dealer A gitu kan, atau dealer yang di Semarang atau di mana, tetap track recordnya ada. Oh, ini mobil pernah diservis tiap berapa tahun, ada problem apa aja gitu. Nah, itu yang mempengaruhi. Terus kedua, biasanya kalau mobil masih punya asuransi, relatif baru ya, ada asuransi komprehensif dengan jaminan perlindungan lebih, itu lebih bagus lagi gitu kan. Karena orang beli mobil second, pengennya tuh nggak ada PR. Pengennya yang apa ya, yang siap pakai gitu kan. Kita harus sebagai penjual, kita harus memikirkan kenyamanan yang mobil ya. Itu pasti jadi prioritas faktor yang mempengaruhi harga ya. Ya pasti sangat mempengaruhi harga sih itu. Jadi kalau misalnya kita merawat mobil dengan segenap hati, itu kan aset yang harus dirawat dengan baik gitu kan. Jangan sampai lecet, jangan sampai macam-macam. Ya, jadi nilai jualnya akan bagus juga. Gitu Bagaimana dengan kalau bekas kecelakaan, amit-amit, lalu kecelakaan kan nggak harus berat, kan ada grade kerusakan juga ya. Kerusakan-kerusakan yang bisa ditolerir lah, lalu banjir yang bisa ditolerir lah kayak gitu. Itu seberapa besar pengaruhnya membentuk sebuah harga mobil bekas? Iya, biasanya mobil bekas itu ada grade-nya kan, A, B, C, D, E itu kan. Yang kalau A ya pasti oke gitu kan. Yang B biasanya yang ada lecet-lecet, ada dembul-dembul sedikit, tapi sistem electrical engine-nya semuanya aman, transmisinya aman. Nah, itu jadi pengaruh juga gitu kan. Terus transmisi gitu kan. Sistem transmisinya gerak depan atau gerak belakang. Sekarang juga jadi pengaruh ternyata gitu kan. Karena banyak orang yang masih skeptis. Sekarang teknologi sudah pakai sistem CVT namanya, jadi pakai puli untuk transmisi mobil-mobil terbaru ya, yang sejuta umat dan lain-lain. Tapi ada memang yang orang-orang lama yang lebih, saya nggak suka transmisi yang kayak gitu. Saya lebih suka transmisi yang matic konvensional 4 speed yang pakai masek gear di dalamnya, bener-bener gear logam gitu kan di dalamnya. Biasanya punya durabilitas lebih bagus dibandingkan yang sistem CVT gitu. Jadi ada jadi poin tersendiri kita mau beli mobil. Terus kalau misal kita sering di daerah pegunungan, lebih seneng mobil yang penggerak belakang dibanding penggerak depan gitu kan. Karena banyak itu nggak bisa nanjak kayak gitu. Itu mempengaruhi juga. Pengaruh sama traksi itu pasti. Sedangkan kalau misal kita sering ke jalanan yang landai saja di kota, gerak depan nggak masalah gitu. Walaupun gerak depan juga sekarang sudah mulai canggih, bisa diajak kalau misal ke puncak ya masih relatif oke lah. Gitu.